Ya ampun, besok presentasi nih. Tapi PPT-nya belum bikin sama sekali. Mana slide-nya harus banyak lagi. Kalau bikin manual bisa lama banget ya. Ada nggak ya AI bisa bikin PPT? Gamma AI? Menarik. Coba deh. Halo semuanya, kenalin nama aku Gadiza Adela dengan NIM 250711452. Di video kali ini, aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat PPT dengan singkat. Sini aku kasih tahu cara buat PPT dengan cepat. Teman-teman tinggal klik aja di Google Gamma Apps gitu. Terus teman-teman cari yang paling atas. Lalu teman-teman klik. Tunggu ya teman-teman, dia verifikasi dulu. Setelah itu, teman-teman login dulu atau buat akun. Gampang aja, cuma tinggal pakai email. Nah, di sini contohnya punya aku, ini udah login. Dan aku telah menggunakan AI ini untuk membuat PPT. Jadi aku tinggal klik buat, lalu setelah itu kita bisa pilih membuat PPT-nya bisa dengan tulisan, bisa dengan unggah file atau sebagainya, seperti contoh yang ada di sini. Nah, di sini aku ngambil contoh, aku impor dari file atau dokumen. Nah, jadi aku mengimpor makalah aku yang ingin aku jadiin PPT. Nah, di sini aku pilih yang PPT, aku klik, lalu masukin filenya dan tunggu loading. Nah, dari file tadi teman-teman bisa pilih mau dibuat apa, dokumen, PPT, atau bahkan sosial gitu. Nah, di sini aku kasih contoh, aku mau buat PPT karena tugasnya disuruh buat PPT otomatis kan. Nah, makanya aku klik yang bagian presentasi. Nah, lalu tampilannya kita bisa pilih dari file yang aku impor tadi melalui dokumen. Aku mau isinya itu dipadatkan atau diringkas gitu. Nah, jadi aku di sini teman-teman tinggal pilih aja sesuai kemauan teman-teman. Scroll ke bawah, baca-baca dulu kalau misalnya ada yang mau teman-teman tambahin, ada yang mau teman-teman kurangin, dan bahkan untuk foto di dalam presentasinya itu teman-teman bisa gunain fotonya itu dari AI atau dari web atau seni gitu. Banyak banget pilihan itu teman-teman ya, tergantung selera teman-teman aja. Nah, lalu tinggal klik deh buat PPT. Jadi PPT-nya akan otomatis terbuat. Seperti contoh ini ya teman-teman. Keren banget kan zaman sekarang. Jadi artificial intelligence ini atau AI sekarang ini udah bisa membantu kita nih untuk membuat PPT. Jadi tidak hanya memberikan kita sumber informasi aja, tapi juga dapat membantu membuat presentasi dengan cara yang praktis dan cepat. Nah, melalui bantuan AI ini kita sebagai mahasiswa tentunya sangat terbantu nih dengan tugas-tugas yang numpuk, ataupun sehari itu mungkin kita bisa membuat 3 PPT gitu kan dengan materi yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya Gamma Apps ini atau Gamma AI, teman-teman semua pasti bakal terbantu dengan adanya aplikasi ini karena dapat memudahkan kita nih sebagai mahasiswa. Cukup masukkan topik atau materi yang ingin teman-teman bahas dan lalu boom, akan keluar nih. Dan AI ini membuat PPT teman-teman lebih tersusun dan rapi. Nah, jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan juga. Yang pertama, kekurangan dari penggunaan Gamma Apps ini, terkadang materi harus diperiksa kembali. Kadang tidak sinkron nih dengan apa yang ingin kita presentasiin. Nah, selain itu, jika ketergantungan dengan Gamma Apps ini, PPT secara otomatis, kita kurang nih tingkat berpikir kita nih. Jadi kemampuan berpikir kreatif kita ini terbatas. Kita tidak mau lagi nih berpikir bagaimana cara membuat PPT yang menarik gitu. Kita mengharapkan dari si AI ini gitu. Karena itu sebaiknya AI ini digunakan sebagai alat bantu saja, bukan digunakan sepenuhnya tanpa pengecekan. Jadi kesimpulannya, AI merupakan teknologi yang sangat membantu dalam pembuatan PowerPoint. Dengan pembuatan AI, pembuatan presentasi jauh lebih menghemat waktu, rapi, simple, dan tentunya sangat disukai oleh mahasiswa. Namun penggunaan ini harus tetap dilakukan dengan bijak
kita sebagai manusia tetap harus mengecek hasil yang dibuat oleh AI tersebut. Apakah sudah sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan atau bukan. Semoga tutorial dan penjelasan dari aku dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Nah, jadi ini sudah banyak nih teman-teman orang-orang yang menggunakan aplikasi Gamma Apps ini untuk membuat PPT. Bahkan bukan PPT aja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ini di TikTok. Banyak banget orang-orang yang udah ngasih rating ke Gamma AI ini karena merupakan salah satu web yang terbagus untuk kita membuat PPT dengan cepat gitu, salah satunya. Tuh kita bisa pilih modelnya seperti apa, lalu kita itu dapat 400 kredit dan setiap satu kali membuat PPT itu akan membayar 40. Membayar ini dari yang kredit yang 400 tadi, emang dari aplikasinya tersebut. Nah, jadi kita tidak perlu membuang-buang uang untuk membayar-bayar joki-joki PPT gitu. Karena sekarang AI ini sudah makin canggih. Tuh, banyak banget konten-konten kreator menggunakan PPT ini juga teman-teman. Banyak sekali tutorial-tutorialnya yang dibuat oleh mereka. Tuh. Jadi ini salah satu contoh aplikasi AI yang aku temuin di TikTok, mulai dari AI presentasi, AI coding, AI email, banyak banget ya teman-teman macam-macam AI yang bisa kita gunakan di zaman sekarang itu untuk membantu kita sebagai mahasiswa, membantu perkuliahan kita. Nah, contohnya yang tadi di AI presentation itu termasuk Gamma AI yang udah aku tutorialin tadi. Nah, Gamma AI ini termasuk top 2 ya teman-teman. Nah, dia ini lumayan bagus nih aplikasi Gamma AI ini. Nah, jadi di AI presentation ini aku baru tahu nih teman-teman, banyak banget ya ternyata AI zaman sekarang yang bisa membuat PPT secara otomatis gitu. Mulai dari Gamma, Beautiful AI, Pitch, Plus, Pop AI, Presentation AI, Slide Go, and Tom. Nah, aplikasi-aplikasi AI ini sangat memudahkan kita nih sebagai mahasiswa untuk membuat PPT yang otomatis, karena tentunya mahasiswa ini tidak hanya memiliki tugas 1 atau 2, tapi banyak ya, apalagi semisalnya untuk presentasi. Nah, itu pasti bakal kejar-kejaran banget nih teman-teman. Jadi di sini aku merekomendasikan AI presentation untuk memudahkan mahasiswa. Nah, seperti contoh yang udah aku buat tadi, salah satunya yaitu Gamma AI. Sangat gampang ya teman-teman, dan itu gratis. Bayangin 400 kredit kita udah dapat dari Gamanya sendiri, dan satu kali presentasi itu cuma 40 kredit yang dipotong. Nah, masih banyak sekali kan teman-teman sisanya. Nah, oleh karena itu teman-teman gunakanlah Gamma AI ini untuk keperluan teman-teman. Tetapi jangan kebergantungan terus ya terhadap AI ini, karena bikin kita jadi tumpul nih. Jadi kita tidak bisa berpikir lebih luas untuk memikirkan bagaimana desain PPT kita yang menarik. Nah, nih jadi gitu pesan dari aku.